Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan efek media massa. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih arti dari media massa tersebut. Nah, efek media massa memiliki arti yaitu suatu kesan yang timbul pada pikiran khalayak akibat adanya suatu proses penyampaian pesan melalui media atau alat-alat komunikasi mekanis seperti 1. Surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya. Lalu apa sih contoh dari media massa yang biasa digunakan oleh masyarakat saat ini dan memang sangat dibutuhkan di era pandemi COVID-19 ini? Yang pertama yaitu Google Meet. Google Meet sebagai sarana pertemuan secara tatap muka. Kita yang dibatasi oleh pembatasan sosial yang tidak dapat bertemu secara langsung dapat menggunakan Google Meet untuk melakukan pertemuan dengan tatap muka. Lalu yang kedua yaitu Facebook Live atau YouTube Live. Facebook Live atau YouTube Live biasa digunakan oleh seseorang di era pandemi ini untuk melakukan webinar ataupun melakukan sharing terhadap atau melakukan sharing yaitu Facebook. Facebook memang sudah banyak orang yang tahu bahwa pengguna Facebook sangat banyak, bahkan seluruh orang di dunia ini sudah mengenal Facebook atau bahkan menggunakannya. Di Facebook kita dapat bertukar informasi menggunakan tulisan, gambar, video, ataupun tautan-tautan yang bisa kita bagikan. Yang kedua yaitu Twitter. Twitter sama dengan Facebook. Twitter banyak digunakan oleh orang-orang di era pandemi COVID-19 ini untuk berkomunikasi ataupun meng-share informasi-informasi yang memang mereka ingin upload atau yang mereka memang ingin tunjukkan kepada khalayak umum. Twitter sama dengan Facebook di mana kita dapat berbagi informasi melalui tulisan, gambar, video, ataupun tautan-tautan yang bisa kita kirim lewat Twitter. Lalu yang ketiga yaitu sebuah laman berita detik.com, di mana laman ini menyediakan berita-berita yang memang kita butuhkan di waktu-waktu tersebut. Yang keempat, salah satu laman berita dari luar negeri yaitu Viz. Viz juga seperti detik.com menyediakan berita-berita yang memang kita butuhkan di waktu-waktu tersebut. Lalu apa sih dampak dari media massa yang di era pandemi COVID-19 ini? Apakah memiliki dampak yang negatif ataupun dampak yang positif? Mari kita bahas yang pertama yaitu dampak negatifnya. Dampak negatif dari media massa apalagi di era pandemi COVID-19 ini yaitu hoax, di mana hoax sangat menyebar luas di kalangan masyarakat karena penggunaan media massa secara elektronik yang sangat-sangat intens pada waktu pandemi COVID-19 ini. Penyebaran berita hoax juga sangat-sangat banyak dan marak di media massa tersebut. Tetapi kita sebagai orang yang memang mengerti atau harus memilah-milah mana berita yang memang perlu kita baca dan mana berita yang memang tidak perlu kita baca. Lalu apa sih dampak positifnya? Dampak positifnya yaitu
di mana media massa tersebut bisa menjembatani atau memfasilitasi pemberian informasi penting terhadap orang-orang. Salah satunya di era pandemi COVID-19 ini, gerakan oleh Badan Penanganan Nasional COVID-19 membuka atau menciptakan laman di media massa untuk memberikan informasi atau fasilitas secara online, di mana orang tersebut bisa melaporkan bahwa di daerahnya ataupun dirinya yang sedang mengalami gejala-gejala COVID-19. Jadi intinya, efek media massa pada saat pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kelangsungan masyarakat, di mana mereka harus tetap menjaga kesehatan mereka dengan mematuhi pembatasan sosial. Dan efek media massa sendiri menjembatani atau sebagai perantara terhadap setiap orang untuk mencari informasi. Di sini kita bisa menjelaskan bahwa teori jarum hipodermik digambarkan seperti sebuah peluru ajaib yang memasuki pikiran khalayak yang menyuntikkan beberapa pesan khusus. Dari contoh di atas, kita bisa ambil bahwa tagar tersebut adalah sebuah peluru untuk mempengaruhi khalayak agar orang berpikir bahwa berita tersebut memang sangat harus dibutuhkan atau harus dibaca. Lalu, apa hubungannya lagi dengan teori jarum hipodermik? Yaitu teori ini juga menjelaskan bagaimana media mengontrol apa yang khalayak lihat dan apa yang khalayak dengar. Menurut teori ini, efek media terhadap khalayak massa bersifat langsung atau tertunda di masa depan. Nah, orang yang membaca tagar tersebut memang 1 atau 2 hari tidak terpengaruh, tapi dengan banyaknya orang yang membaca tagar tersebut membuat berita tersebut semakin banyak diberitakan oleh media-media massa. Dan akhirnya orang yang banyak melihat berita-berita tersebut menganggap bahwa media tersebut penting. Itulah tadi yang disebut teori jarum hipodermik, di mana sebuah media massa sangat mempengaruhi orang tersebut. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.